Saya udah nggak kuat nih kalau bisa dilihat sama ombaknya bener-bener sebelah kiri saya. Nggak punya pekerjaan apa-apa lagi selain ini, anak saya juga. Ini satu-satunya, Bu. Setiap hari kayak gini. Setiap hari. Jadi buat Pak Dadan ini berkah atau musibah? Kalau dikatakan musibah, saya masih hidup ya. Alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur. Wilayah pesisir Banten di sisi selatan Kabupaten Lebak menarik perhatian kami. Sebuah pabrik raksasa berdiri kokoh di tepian pantai dengan aktivitas yang masif. Hal ini lantas membuat tim Indonesiaku menelusuri kehidupan masyarakat yang bergerak di sekitarnya. Sejak dulu, nelayan di sepanjang garis pantai Bayah Kabupaten Lebak menggantungkan hidup ke laut yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Pemandangan mengejutkan ketika melihat sebuah spot yang dipenuhi puluhan perahu nelayan parkir ke arah pabrik semen berdiri. Hal ini menjadi spekulasi tersendiri hingga akhirnya kami bertemu dengan kelompok nelayan di wilayah Bayah Barat. Saya mengikuti aktivitas Agung dan kawan-kawannya pergi melaut hari ini. Kami menaiki perahu dari tepi pantai yang lokasinya sangat dekat dengan pabrik semen. Dermaga besar yang dibangun pabrik tersebut dulunya merupakan lokasi tambatan perahu para nelayan. Kini, perahu-perahu sederhana yang diparkir mengarah ke pabrik rupanya merupakan sebuah bentuk protes sebab masyarakat nelayan tak lagi memiliki tempat menepi bagi perahu. Jarak melaut para nelayan kini terbilang semakin menjauh dari daratan. Ikan yang biasanya melimpah hanya beberapa mil dari tepi pantai, kini semakin jauh ke tengah laut. Di samping itu, cuaca laut selatan di wilayah Bayah ini kerap kali mengkhawatirkan. Lautnya lagi tidak bersahabat. Ini ombaknya betul-betul sangat-sangat mengguncang banget. Saya udah nggak kuat nih kalau bisa dilihat sama ombaknya bener-bener sebelah kiri saya. Saya mual banget ini. Ini udah, Pak. Udah di ujung jaringnya. Panjang. Oh. Baru saja ingin memasang jaring, kami sudah diterpa ombak yang amat mengombang-ambing. Gulungan ombak terlihat jauh lebih tinggi dari perahu yang kami naiki. Belum lagi kondisi kencangnya angin yang menerjang. Melihat kondisi laut yang sedang tidak memungkinkan, Agung tak ingin mengambil resiko yang membahayakan. Ternyata hari ini belum beruntung ya Kang Agung. Namanya juga melaut, semua itu tergantung dengan kondisi alam. Dan ternyata hari ini cuaca lagi nggak bersahabat. Ombaknya itu besar banget, ini kita udah nggak sanggup lagi ya buat melawan ombak semakin ke tengah ya. Jadi sekarang mau menepi dulu. Laut dan ikan menjadi aspek yang tak terpisahkan dari warga Bayah. Hasil tangkapan para nelayan amat variatif, mulai dari ikan kecil hingga ikan besar. Biasanya, usai melaut, lokasi tempat pelelangan ikan menjadi tujuan para nelayan. Nah ini hasil tangkapannya Wando, mau dilelang ya? Dilelang. Di tempat pelelangan ikan. Yuk Kang, kita bawa ya. Seperti inilah suasana lelang yang berlangsung setiap pagi di sini. Tempat pelelangan ikan desa Bayah Barat menjadi jantung kehidupan baik bagi para nelayan maupun pedagang. 600. Ini proses transaksi pelelangan di sini dari nelayan kepada para pedagang di pasar. 50, 800. Hasil tangkapan nelayan menjadi rantai penghidupan bagi para pedagang di pasar. Jika ikan semakin menjauh dan sulit diambil, maka akan berdampak pula dengan rentetan kehidupan masyarakat lain, tak hanya merugikan nelayan. Kondisi sekarang gimana sih Kang kalau misalnya ikan datang dari nelayan gitu, itu biasanya banyak atau gimana? Kalau ikan itu ikan itu tergantung situasi di sini, cuaca gitu kan. Terus gimana keadaan kondisi di laut lah. Nggak setiap hari itu melimpah. Oh gitu. Kalau lagi ada ya lumayan banyak. Kalau lagi kurang gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa
pastiin. Tapi selama ini tiap harinya habis dagangannya, ikannya? Insya Allah. Iya. Kadang-kadang habis, kadang-kadang ya ada sisa lah sedikit-sedikit. Desa Bayah Barat di ujung selatan Kabupaten Lebak memiliki wilayah pesisir dalam cakupan amat luas. Hal ini lantas memunculkan kekhawatiran baru, yakni fenomena abrasi yang secara perlahan mengikis daratan. Di tepian Pantai Bayah jarang sekali melihat tanaman mangrove yang menancap. Padahal, mangrove memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan garis pantai. Ini kan bangunan kokoh kan, udah rubuh gini ya. Abrasi kemarin sampai ini nggak kuat, terus langsung rubuh. Di sisi lain, rupanya Agung dan seluruh warga di sini sudah berkali-kali mengajukan penanggulangan abrasi di wilayah tempat tinggal mereka. Namun tak pernah ditanggapi dengan serius. Warga di sini pun berinisiasi membangun tanggul secara swadaya yang kini kondisinya sudah memprihatinkan. Sejak kapan ada abrasi di sini? Abrasi di sini sebenarnya sudah dari tahun 2010 ya. Ini pernah sampai meluap setinggi apa, Kang, airnya? Kalau meluap itu mungkin udah sampai ke atas ya, sampai ke hampir ke rumah itu. Udah nyampe air ke rumah itu. Sebetulnya Kang Agung sendiri gimana menyikapinya? Apa kalau nantinya solusinya harus relokasi atau pindah gitu, gimana, bersedia atau enggak, Kang? Kalau masalah kita bersedia enggaknya tergantung ya. Kalau memungkinkan, kalau kita misalnya sampai habis rumah, ya paling cuma kendalanya kita harus mau pindah kemana. Jangan buat kebangun, buat beli tanahnya aja kita harus ini. Kita saja hanya melaut ya, pendapatan yang nggak tentu gitu. Sungguh rakyat kecil sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Mereka sudah lelah dengan segala terpaan kehidupan. Peran pemerintahlah yang seharusnya andil dalam menciptakan rasa aman bagi rakyatnya yang sedang terancam fenomena alam. Terlebih, masyarakat nelayan di sini juga harus berhadapan dengan pabrik semen level multinasional yang mengganggu keberlangsungan kehidupan mereka. Sebagai rakyat kecil, nelayan bisa apa? Masyarakat di sini bukan anti investasi, tapi ada keseimbangan karena jelasnya dampak dari perusahaan ini, dari mulai polusi udara, terus ke intinya karena penyakit udah jelas. Kita mintanya pihak perusahaan itu ada pengobatan gratis minimal sebulan sekali lah buat masyarakat yang kena dampak, yang jelas kena dampaknya itu. Kalau di sepanjang garis pantai ini yang dekat dengan lokasi perusahaan beroperasi kan banyak perahu-perahu nelayan markir lah ya. Betul. Gitu Kang, gitu. Markirnya benar-benar dekat banget dengan mereka. Nah itu dalam bentuk apa Kang? Kenapa ditaruh di situ perahunya? Sebenarnya itu sebuah protes nelayan. Karena dulu sebelum ada kesepakatan antara nelayan sama pihak perusahaan, jadi perusahaan tidak akan mulai beroperasi sebelum membuatkan tambatan perahu buat nelayan. Kenapa sekarang banyak nelayan masih di situ? Karena belum dibuatkannya tambatan untuk perahu nelayan sendiri. Miris, kehadiran perusahaan semen raksasa yang menjalankan operasional secara masif selama 24 jam seolah tak memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, banyak warga yang mengeluhkan penyakit gangguan pernafasan seperti ispa hingga sakit kulit. Hal ini juga disebabkan dari limbah pabrik semen yang setiap hari mengeluarkan asap seperti membentuk awan kabut. Saya bertemu seorang kakek paruh baya yang terdiagnosa ispa sejak kehadiran perusahaan semen tersebut. Penyakit ini kerap kali kambuhan yang membuat pria seusianya harus ditangani dalam keadaan darurat. Kemarin katanya dari klinik, Bah? Iya. Kenapa kemarin? Itu pendarahan dari sesak masa dari sesak. Sesak? Iya. Darah pengap dada. Sampai ini keluar darah? Iya, banyak itu. Gitu. Yang dirasain apa? Lemas apa? Lemas. Pusing. Sesak batuk. Sesak banget. Gitu. Ini dia dikasih obat setiap hari rutin diminum? Iya. Sehari 3 kali. Sungguh memilukan, hadirnya pabrik megah seolah menjadi petaka tersendiri bagi mereka yang terpinggirkan di tanah kelahiran sendiri.
Pemandangan tak umum terlihat di tepian pantai Bayah. Pasir pantai yang biasa menjadi tujuan orang-orang bersantai, rupanya menjadi sumber penghasilan Iis. Wanita ini sudah 13 tahun melakoni pekerjaan seperti ini demi bisa menghidupi keluarganya. Ibu tadi dari jam berapa kalau gali-gali pasir gini? Dari jam 4 subuh. Oh, dari subuh. Oh, tiap hari Bu? Tiap hari? Biasanya sehari selalu dapat atau gimana Bu? Dapat setengah gram. Setengah gram. Kalau lagi nggak ada, kalau lagi ada segram. Terus kalau dapat segram gitu, Ibu kumpulin dulu setiap harinya atau langsung dijual Bu? Langsung dijual. Oh, langsung dijual ke Buat sekolah anak. Oh gitu. Anak Ibu berapa? Anaknya 4. 4. Nggak punya pekerjaan apa-apa lagi selain ini anak saya juga. Ini satu-satunya Bu? Setiap hari kayak gini? Setiap hari. 3 dari 4 anak Iis telah gagal dalam melanjutkan jenjang pendidikan. Hanya putra terakhirnya lah yang tidak putus sekolah. Tidak ada pilihan baginya selain bekerja keras meski harus menerjang angin kencang. Potensi wilayah Bayah rupanya cukup besar. Kandungan biji mineral yang mengandung emas bahkan bisa ditemukan di pasir tepi pantai. Hal ini yang kemudian dilirik oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk alam Bayah secara ugal-ugalan. Aktivitas produksi semen dari perusahaan raksasa ini rupanya dilakukan dari jarak yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Kegiatan yang cukup menimbulkan kebisingan itu bahkan pernah membuat sejumlah rumah di desa ini mengalami keretakan. Namun saat itu pihak perusahaan telah mengganti kerugiannya. Tetap saja, aktivitas dari perusahaan semen ini terbilang tidak membawa dampak positif, namun justru sebaliknya. Apa yang telah diusahakan oleh perusahaan demi keberlangsungan ekologi, keberlangsungan hidup warga dan ekonomi warga itu tidak pernah maksimal diberikan oleh perusahaan. Pada dasarnya program itu ada yang dikelola oleh CSA dan sebagainya. Persoalannya seberapa seriuskah perusahaan betul-betul diterapkan. Sampai hari ini kenapa warga selalu berteriak, kenapa warga selalu marah? Karena seolah perusahaan hadir tidak sungguh-sungguh untuk untuk menjaga lingkungan sekitarnya gitu. Saya berharap negara hadir, perusahaan hadir di bawah komando negara itu tidak menjadi bencana bagi warga masyarakat Indonesia kan gitu. Kalau adanya perusahaan justru ini membangun sumber daya pendapatan negara, tapi juga jangan menjadikan warga sebagai korban gitu. Salah satu bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional pemerintah pusat berada di Kabupaten Lebak, Banten. Bendungan Karian yang merupakan bendungan ketiga terbesar di Indonesia telah diresmikan Presiden RI pada awal 2024. Pembangunan proyek bendungan ini telah dilakukan sejak 2012 silam. Dalam perjalanannya, waduk ini telah melakukan pembebasan lahan terhadap 4 wilayah kecamatan meliputi 14 desa yang mau tak mau ditenggelamkan. Tim Indonesiaku menilik sebuah desa terdampak dari adanya pembangunan waduk Karian. Namun untuk sementara ini, wilayah desa Sukajaya belum terendam air. Kita menuju salah satu perkampungan yang sudah nggak ditempatin lagi sama warganya. Ini saya sama Ega di ojek. Yang satu lagi, yuk Pak kita ke dalam ya. Pangkalan ojek di sini belum pernah seramai beberapa waktu ke belakang. Hal ini karena banyak masyarakat yang telah kehilangan sumber penghasilan mereka dari yang biasanya menggarap sawah. 11 dari 15 RT yang ada di desa Sukajaya terkena dampak penggusuran lahan. Karena adanya pembangunan waduk Karian, warga mau tak mau harus meninggalkan pemukiman mereka. Udah berapa lama itu perkampungan yang nggak ditempatin lagi Pak? Sekitar 3 tahunan. Oh, udah lama ya.
Pada pindah kemana, Pak? Pada pindah, ada yang beli kaplingan, ada yang pindah ke tanah sendiri. Oh gitu. Jadi pindahnya nyebar gitu ya, Pak? Desa Sukajaya, cakupan wilayahnya termasuk yang paling besar terkena gusuran di Kecamatan Sajiran. Sementara, warga mulai meninggalkan pemukiman mereka ketika proses penggantian lahan telah dituntaskan, yakni pada 2021 silam. Nah, ini jembatannya dari besi yang sudah karat, jembatan gantung hanya cukup untuk motor aja. Dan ini kami menyeberangi Sungai Ciberang yang nyambung ke Waduk Karian. Sungai ini dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat yang tersisa di sini. Sungguh ironi, lokasi ini digusur untuk dijadikan bendungan, namun saat kemarau seperti sekarang, mereka mengalami kekeringan. Usai menyeberang, kami seolah tiba di dimensi lain. Meski sudah menjadi perkampungan mati, wilayah ini kerap dilintasi masyarakat karena memiliki akses menuju sawah. Nantinya, wilayah perkampungan mati ini akan terendam air dan menjadi area hilir Waduk Karian. Ini dia perkampungannya yang udah sama sekali nggak ditempatin sama masyarakat. Ini di Kampung Somang, Desa Sukajaya. Pak, maaf ya ganggu. Saya Menia Pak dari Indonesiaco Trans 7. Ini buat dipindahin kemana nih Pak materialnya? Buat material pindahin ke sana ke mana, Cibokor. Kalau dalam bangunan kayak gini, bangunan seperti ini itu bisa dapat berapa batu bata yang disisakan kira-kira Pak? Ini Bapak ngumpulin ini udah berapa? Kurang lebih ada 5.000 lah. Udah 5.000. Oh gitu. Berapa hari ngerjainnya Pak? Seminggu. Seminggu? Seminggu ya. Perkampungan ini memang sudah lama ditinggalkan warga. Namun karena belum terendam air, masih ada rumah yang dibongkar untuk dimanfaatkan kembali bahan baku bangunannya. Material bangunan permanen zaman dulu tuh pakai bata merah seperti ini, termasuk material yang bagus. Jadi kalau masih ada bahan-bahan bangunan yang bisa digunakan oleh pemiliknya, mereka bawa lagi seperti bata merah, genteng, kayu-kayu penyanggahnya itu juga. Jadi pemilik rumah yang membawa ini ke tempat mereka nantinya berpindah gitu. Pihak dari Balai PUPR Waduk Karian ini hanya menggusur aja tanpa meratakan bangunan dengan tanah. Luas bendungan Karian secara keseluruhan, baik area genangan air hingga fasilitasnya, menggerus lahan masyarakat lebih dari 2.400 hektar. Cakupan yang amat luas dan tentu saja memakan proses yang tidak sebentar. Masyarakat terkena gusur telah disosialisasi oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai C3 Banten dan Pemda setempat sejak masa pembangunan waduk. Kini, penggantian uang sudah 100% rampung terhadap bangunan permanen, namun menyisakan sedikit problem penggantian lahan pertanian yang masih dalam tahapan proses. Masyarakat telah kehilangan sumber penghasilan mereka karena tak lagi memiliki sawah. Padahal, nilai penggantian appraisal bangunan rumah dan bidang tanah terbilang tinggi. Pak Dadan udah lama ngojek, nganter-nganterin orang yang dari luar datang ke sini atau gimana Pak? Saya baru, Pak. Tadi ini saya petani, cuman kan ladang sawah saya atau ladang saya kan kena Waduk Karian. Makanya saya beralih ke ngojek. Nah itu prosesnya sudah selesai atau gimana? Alhamdulillah sudah beres, sudah selesai semua. Ada yang belum terbayarkan nggak Pak? Kayaknya ada, cuman itu bidangan sawah atau tanah. Ya yang namanya tanah kelahiran ya. Di sini kan saya dibesarkan di Kampung Somang. Ya emang lumayan lah. Lumayannya kenangan-kenangan yang dulu kita air mudah. Sekarang kita kan pindah ke atas. Di mana di rumah bagus, cuman kan air yang susah. Pak, waktu dapat penggantian yang soal lahan ya, ini soal sumber penghasilan masyarakat. Kenapa nggak dibeliin sawah lagi aja? Ya, terkadang mungkin masyarakat administrasi atau pengelolaan keuangan ya yang kurang. Terkadang emang seharusnya dari sawah dibeliin lagi ke sawah, dari rumah bikin lagi ke rumah, dari ladang dibeliin lagi ke ladang. Tapi terkadang ada juga
yang dari hasil sawah atau hasil ladang, tapi sama mereka dibikinin rumah anaknya. Jadi buat Pak Dadan ini berkah atau musibah? Kalau buat saya, kalau dikatakan musibah, saya masih hidup ya, masih jalan. Alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur. Mayoritas warga di Kecamatan Sajira menggantungkan nasib mereka sebagai petani padi. Di sejumlah lokasi yang belum tergenang air, warga masih memanfaatkan lahannya untuk digarap. Padahal, sebagian besar wilayah di sini sudah dilakukan pembebasan lahan oleh pemerintah. Meski begitu, masyarakat yang sedang memanen padi ini hanyalah buruh upah yang meraup sedikit peruntungannya. Mereka tak punya pilihan, sebab kini sudah kehilangan ladang sawah. Walau harus kehilangan lahan pertanian, diakui masyarakat setempat, mereka bersyukur atas adanya penggantian lahan yang cukup adil. Hadirnya bendungan Karian tidak semata-mata menjadi musibah bagi masyarakat yang terkena gusuran. Mereka mendapat penggantian bagi hak pribadi hingga bangunan fasilitas umum yang turut dipertanggungjawabkan. Kantor desa, masjid, hingga pemakaman secara bertahap direlokasi oleh pemerintah. Di sisi lain, berdirinya bendungan Karian merupakan wujud ketahanan air yang pemanfaatannya akan dirasakan pada jangka panjang. Waduk ini berfungsi untuk distribusi air baku meliputi 3 wilayah provinsi, mulai dari Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat. Sebelum hal itu terwujud, kini manfaat dari bendungan Karian yakni sebagai sumber irigasi dan pengendalian banjir. Selain itu, memberi dampak konservasi terhadap lingkungan sekitar. Namun progres pembangunannya belum 100%, tapi menyisakan ada pekerjaan-pekerjaan minor yang memang terus diselesaikan. Pada saat peresmian, kemudian kita lakukan impounding, pengisian. Nah, pada saat ini volume waduk ini kurang lebih baru separuhnya, kurang lebih ada 140 juta kubik. Dari kapasitas totalnya 314 juta kubik. Kita tahu bahwa pembebasan di Bendungan Karian ini karena memang cukup luas, ya jadi kurang lebih pembebasannya itu 2.450-an hektar ya. Secara keseluruhan baik itu genangan maupun fasilitas lain. Kurang lebih yang terdampak itu ada 4 kecamatan meliputi 14 desa. Berdirinya proyek raksasa yang dilakukan pihak pemerintah hingga swasta semoga tak melupakan kehidupan yang telah berlangsung lama di peradabannya. Menjaga stabilitas lingkungan agar tak terjadi pencemaran merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada saat yang bersangkutan menguruskan izin lokasi maupun izin AMDAL di pemerintah Kabupaten Lebak, itu banyak sekali desakan-desakan bahkan penolakan-penolakan dari masyarakat di sekitarnya. Karena mereka berpikir untuk dampak dan lain-lain itu pasti akan terjadi kepada masyarakat. Tapi dari hal itu, teman-teman di perusahaan tersebut meyakinkan kepada kami untuk tetap memelihara lingkungan dan alam di sekitarnya. Saya menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, 2 dinas tersebut untuk datang on the spot langsung tanpa pemberitahuan kepada pihak terkait. Jadi ingin melihat bagaimana proses hal-hal kaitan dengan tenaga asingnya, tenaga kerja asing, dan juga dengan dampak AMDAL, dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan jumlah penduduk mencapai 3.500 jiwa, 1.000 kepala keluarga di Desa Cihara masuk dalam kategori miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang memilukan memaksa para ibu juga ikut berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Termasuk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Laut Cihara.
Salah satunya adalah mencari sargasum. Pantai Cihara yang bergaris karang membuat tanaman sejenis rumput laut ini tumbuh subur. Disebut kembang karang dan agar kuda di bahasa lokal, tanaman ini menempel pada permukaan karang yang terkena air laut. Untuk mencarinya, seringkali ibu-ibu harus turun ke ceruk karang yang dalam. Tapi dibutuhkan kehati-hatian ekstra karena ombak yang datang setiap saat. Saya yang sedikit lengah sempat terseret arus yang kencang. Seperti ini, ombaknya cukup tinggi, cukup beresiko sebenarnya buat ibu-ibu, tapi tidak ada pilihan lagi karena emang ini yang dilakukan ibu-ibu di sini pada kesehariannya. Meski beresiko tinggi, saya sama sekali tak melihat raut takut di wajah ibu-ibu perkasa ini. Ibu, ini biasanya setiap harinya mengumpulkan berapa banyak ibu kembang karang ini? Paling ada 3 kilo, 4 kilo paling. 3 kilo atau 4 kilo. 1 kilonya ibu jual berapa ini, Bu? 2.000. 2.000 rupiah? Iya, 2.000. Itu mencukupi nggak sih Bu kehidupan ibu sehari-hari? Enggak sih, cuman ya mau gimana lagi. Kita kan orang butuh, orang nggak mampu. Kalau kayak gini kondisinya ya Bu ya, kita sekarang di tepi pantai, namun ombaknya tuh kencang banget Bu. Itu kan beresiko ya Bu? Ibu nggak takut? Takut sih, cuman gimana lagi. Udah pekerjaan kita sehari-hari. Sargasum yang didapatkan langsung dijemur di tepi pantai. Pengepul hanya menerima sargasum kering untuk nanti ditimbang. Butuh waktu 6 jam sampai seharian agar sargasum kering. Setelah kering, kami langsung membawa sargasum ke satu-satunya pengepul di desa ini. Sebenarnya, tanaman alga coklat ini memiliki nilai ekonomis yang lumayan. Kandungan alginat di dalamnya bisa digunakan sebagai bahan baku industri makanan, farmasi, sampai kosmetik. Tapi karena memang jumlahnya yang melimpah, harganya pun menjadi murah. 4-6 kilo sargasum kering hanya menghasilkan 8-10 ribu rupiah saja. Artinya hanya 2.000 per kilonya. Sungguh jumlah yang sangat minim. Meski begitu, ibu-ibu ini memang tak punya pilihan lain. Bahkan Ibu Ella menyimpan cerita menyedihkan ketika dia mencari sargasum beberapa tahun silam. Waktu dulu saya hamil sama si Dede, sekarang saya ngambil di daerah Cibobos, ombaknya gede, saya hanyut. Tapi saya terus berusaha bangkit lagi, karena waktu itu di rumah udah nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa. Saya harus... Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa Ibu. Bener saya dengerin Ibu, saya dengerin. Itu Ibu hamil berapa bulan Bu? Hampir 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan sampai 7 bulan. Saya di laut, waktu itu suami saya nggak kerja. Saya harus ke laut sama suami saya, ngambil kembang karang. Saya harus jemur, saya harus jual. Paling pendapatan sehari paling besar 15.000, 10.000, dibeliin beras. Karena di rumah udah nggak ada sembako, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada uang. Saat lagi hamil, Ibu nggak khawatir dengan kandungan Ibu? Takut waktu sih, iya. takut, sangat takut kenapa-napa, tapi mau gimana lagi? Saya harus ke laut, saya harus ngambil kembang karang, saya harus jual demi masa depan anak saya, demi saya makan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang Ibu rasakan? Saya pengennya di daerah saya ini ada lapangan pekerjaan yang buat suami saya, buat saudara-saudara saya, semuanya ada lapangan pekerjaan yang nggak usah di laut gitu. Soalnya di laut itu berbahaya ya buat keluarga saya, buat saudara-saudara saya. Saya pengennya pemerintah itu ngasih lapangan pekerjaan di kampung saya ini.